Halo, selamat hari ini. Hari ini saya mau mereview Mercedes-Benz E260 tahun 2003. Mau tahu apa aja yang udah diganti dari mobil ini? Apa aja yang beda dari Mercy E260 standar dengan yang ada di depan saya ini? Yuk, tonton aja videonya. Nah, ini adalah kunci dari Mercedes-Benz E260 W211 tahun 2003. Ini kunci model chrome, udah di model yang facelift W211 ya. Soalnya yang E260 sebelumnya itu masih model plastik biasa, belum ada chrome-chromannya. Ini udah diganti yang model baru. Ini bisa memiliki fitur yang cukup lengkap ya, bisa kunci dan unlock dan juga buka bagasi secara wireless. Ini juga nih, kalau mau lihat ada key manualnya bisa dibuka lewat sini. Jadi kalau misalnya in case baterai mobilnya habis, jadi pintu masih bisa dibuka secara manual. Oke, kalau mau coba mobil ini, ikuti video saya. Untuk membuka mobil ini menggunakan remote, tekan tombol sebelah kiri ini. Lampu akan berkedip sekali dan lampu fog lamp depan belakang bakal nyala dalam waktu beberapa detik hingga pintu dibuka. Jika ditutup menggunakan kunci, dia akan otomatis blinking 2 kali lampu sennya dan beberapa detik bakal mati. Yuk kita ke belakang. Buka bagasi juga jadi lebih mudah ya dengan remote ini, karena nggak perlu nggak perlu congkel-congkel holder yang ada di handle di bagasi ini ya. Tinggal tekan tombol remote-nya saja, dia lah otomatis kebuka. Nah, jika kita dalam posisi unlock langsung buka bagasi, pas mau ditutup dia bakal otomatis ke lock. Lihat, langsung ke lock dengan blinking 2 kali. Oke, jadi itulah sistem remote dari mobil ini. Nah, sekarang kita akan mereview bagian eksterior dari E260 W211 ini. Perbedaan dari bagian depan W211 ini dibanding kondisi standarnya adalah lampu. Lampu dia udah menggunakan facelift. Ada garis-garis 3 ini di dekat lampu sen, karena yang di standarnya yang sebelum facelift dia nggak ada. Selain itu di grillnya ini udah menggunakan yang facelift juga. Grillnya ini jadi lebih lancip dan ada emblem Mercedes-Benz-nya, dibandingkan yang sebelum facelift dia nggak ada emblemnya di situ. Oke, kita lanjut ke bagian bumper. Bumper ini udah menggunakan E63 ya. E63 itu perbedaannya itu dari tarikan garisnya dia agak lebih tajam dibanding yang E260 biasa. Selain itu fog lamp-nya juga nih dia bulat dan juga udah dilengkapi dengan daytime running light buatan Philips. Nah, selain itu kita bisa lihat di sini ada tambahan corner sensor. Ini di E260 standar dia kagak ada. Selain itu juga ini ikonik sekali ya. Ini bagian shark fin yang ada di bumper nih ala-ala E63 AMG banget. Yuk kita lanjut ke bagian velg. Ini bannya menggunakan 245 40 ring 19 ya. Udah disc brake juga ya tentunya. Ini pabrikan buatan AMG. Selain itu kita ke bagian tengah. Ini udah ada body kitnya dari AMG juga, karena di standarnya dia nggak ada tonjolan seperti ini. Karena ini saya tambahin menggunakan body kit set dari AMG, jadi dia lebih keluar. Selain itu perbedaannya dari yang E260 standar, ini juga nih udah di model facelift, dia modelnya lebih gede. Udah ada lampu sen LED juga di sini. Jadi bagian kaca juga ini lebih gede, jadi lebih enak buat visibilitas. Yuk lanjut ke belakang. Ini bagian belakangnya. Speknya hampir mirip dengan yang depan, cuman lebih lebar sedikit karena ini ukurannya 9. Untuk ukuran ban dia sama. Nah, ini bagian fuel cap-nya. Dia di sini ada penunjuk ban-ban yang cocok di Mercy ini ya. Bisa lihat ada tekanannya juga, dan juga ini
ada pengingat bensin, harus selalu menggunakan bensin yang unleaded ya, premium. Nah di atas tuh ada shark fin ya buat radio, dia ada di atas atap. Nah ini juga nih udah dilengkapi dengan defogger, jadi kalau dipakai ke puncak nggak begitu inilah, nggak begitu apa namanya, nggak begitu susah lah buat mundur, bisa dinyalain. Nah ini belakangnya nih, bisa lihat bumpernya udah menggunakan E63 AMG dan juga udah quad exhaust ya. Dia ada di kanan kiri, jadi tambahan ini sebenarnya cuma exhaust tip aja ya, nggak full system, jadi suaranya masih original banget. Selain itu ini juga udah tambahin rear parking sensor karena standarnya tuh dia nggak ada. Selain itu juga ini lampu belakang udah di model facelift dan juga ini yang tipe model LED. Karena yang E260 standarnya itu masih full halogen. Ini remnya udah LED, cuman ininya masih halogen ya, lampu sen dan juga lampu mundur. Nah ini juga tambahan ducktail AMG karena ini buat mempertegas desain bahwa mobil ini emang ditujuin buat gaya yang sporty. Yuk kita lihat bagasinya. Nah ini bagasinya, ada segitiga pengaman di sini dan juga lampu. Jadi kalau mau buka bagasi malam-malam nih terang benderang lumayan. Ini juga ada kanan kiri lampu. Ini bagian ban serep, bisa lihat di sini. Ban serep ada di sini, dongkrak ada di sini, dan aki belakang ada di sini. Yuk kita lihat bagian depan, bagian engine. Nah ini bagian mesinnya. Mesinnya ini E260 ini menggunakan V6 ya, konfigurasi V, 6 silinder, 2600 cc. Ini dilengkapi baterai tambahan ya, karena W211 ini dia memiliki dua baterai di belakang dan baterai di depan. Di bagian sini bisa kita lihat, kalau dibuka bisa kelihatan apa namanya, baterai auxiliary di bawah sini. Ini agak susah dibukanya, ntar aja kita biarin aja bengkel yang buka. Nah ini ada washer fluid reservoir, bisa diisi dari sini. Ini buat coolant reservoir ada di sini. Ini air intake ya, jadi dia ngambil udara dari depan. Ini extra fan buat pendinginan mesin. Yuk kita lihat dari bagian sini. Ini bagian pengereman ya, ini namanya SBC, Sensotronic Brake Control. Dia sistemnya ini buat pengereman. Ini cuma ada di W211 yang non facelift ya, karena yang di facelift dia udah nggak ada. Dan juga nih ada di CLE yang generasi pertama, dia masih menggunakan SBC juga. Dan kalau nggak salah SL yang tahun 2000-an juga dia masih pakai SBC. Nah ini bagian fuse, dia fuse boxnya ada di sini. Ini ada brake fluid reservoirnya di sini. Dan juga ini menggunakan struts hidrolik. Ini bisa disetting biar agak service mode lebih tinggi gitu ya. Jadi ruang kerjanya tuh cukup lebar. Bisa dilihat dari sini. Ini ruangnya cukup lebar ya, soalnya di W211 ini yang versi AMG asli atau yang E500 dia engine-nya udah V8. V8 dia bloknya bakal lebih panjang lagi ke arah sini. Jadi ini udah disiapin buat mesin yang gede-gede. Udah, mungkin di bagian sektor mesin itu saja yang bisa saya jelaskan. Yuk kita lihat interiornya. Oke, kita sekarang ada di dalam interior Mercedes-Benz E260 W211. Ini adalah kuncinya, kita bisa masukkan di slot kunci ini. Ini udah memiliki easy access ya, kalau kita masukin kunci di bagian slot ini, diputar dia akan maju dan setir bakal turun ke posisi terakhir kita setting. Juga udah ada memori. Kita nyalain dulu mesinnya. Bentar, saya mute dulu. Ini ada tombol mute ya. Saya mute dulu. Oke, kita akan jelasin dari bagian sektor driver dulu ya. Ini memiliki
full memory seat dan electric seat di bagian driver dan juga penumpang depan. Ini kita bisa setting maju mundur kursi, ini recline, dan juga ini headrest belakang, bisa dilihat headrest belakang. Dia udah matic, udah auto juga, bisa naik turun. Nah ini ada slot 3 biji ya buat di save bagian memorinya. Ini nomor 1 ini udah settingan saya. Dan bagian sebelah kirinya ini adalah tombol untuk mengatur electric mirror. Ini untuk kanan, ini untuk kiri, ini untuk setting adjustmentnya. Dan di bawah ini bisa dilihat ada tombol power window. Power windownya ini udah full auto ya, semua bagian udah full auto. Ini udah ada tombol disconnect buat child lock di belakang, dari depan kita bisa kontrol. Nah di bawah ini bisa dilihat nih ada switch bagasi. Jadi mau buka bagasi misalnya valet ada atau ada pengecekan dari satpam di mall-mall, bisa buka dari sini. Nah ini adalah kontrol buat lampu. Dia uniknya nih nempel di dashboard ya. Putar-putaran ini udah ada auto, udah ada headlamp adjustmentnya juga. Nah ini uniknya Mercedes-Benz dari W211, dia udah menggunakan parking brake nempel di dashboard ini ya, injakan kaki. Yuk kita lanjut ke bagian setirnya. Udah wood panel. Ini wood panel ini sebenarnya nggak original di E260, ini tambahan yang menggunakan yang tipe di atasnya yang Avantgarde. Nah ini ada tombol buat telepon. Ada juga adjustment buat radio suara. Di sini bisa naik turunin volume. Nah ini buat ganti mode ya. Kita bisa lihat ini lagi kondisi mute di MI di sini. Ini lagi kondisi mute. Kita bisa ganti buat ngecek. Nah ini speedometer digital. Dia bakal displaying speed atau mungkin servisnya interval, bisa lihat di sini. Temperatur luar dan juga balik ke sistem speed digital. Nah ini MID buat ngecek fuel consumption. Di bawahnya ini ada tombol ada display buat odometer, mode berkendara, dan juga parking position, transmission selector. Kita bisa lihat juga di sini ada. Nah ini ada malfunction, ada bohlam yang mati salah satu di bagian belakang. Dia bisa muncul di sini. Oke, mungkin itu saja di bagian MID. Oh ya, di Speedo juga di sini dilengkapi dengan temperatur mesin, RPM, dan juga clock. Clocknya ini gaya analog ya. Nah kita lanjut ke stok sebelah kiri. Ini ada stok buat cruise control. Dia buat limit cruise control bisa disetting di sini, buat nyalain bisa setting di sini. Nah ini Mercy uniknya di sini, dia stoknya cuma single gini ya. Untuk sen, untuk wiper dia jadi satu, ada di sini semua. Oke, kita lanjut ke bagian center dashboard. Ini udah dilengkapi dual zone climate control. Nah ini seperti biasa, ini buat air circulation. Untuk Mercy dia selalu setiap starter pasti di dalam posisi kebuka. Entah mengapa mereka membuat seperti itu, mungkin buat udara yang lebih bersih saja. Ini udah bisa disetting masing-masing ya. Untuk sisi driver atau pengemudi, dia udah bisa disetting individual, temperatur, atau arah semburan. Nah ini bagian infotainment, kita nyalain dikit. Nah ini masih pakai radio biasa ya. Bisa juga menggunakan CD. Ini bisa dibuka dari sini ya buat CD changer ya. Dia udah motorized. Nah, ini ada slot 6 biji untuk CD. Jadi kalau mau dengerin lagu di tahun 2000-an ya mau nggak mau menggunakan CD, karena di sini nggak ada Bluetooth, aux, atau apapun konektivitas yang modern. Ditutup dengan tombol di sini juga. Udah elektrik semua. Nah ini bagian buat ngedial telepon, karena mobil ini dilengkapi Bluetooth untuk option. Kebetulan ini belum ada yang di E260 standar. Ini cuma dummy. Nah ini displaynya nih, display radio.
bisa radio, CD dan tape. Cuman ini kan nggak ada tape, jadi cuma bisa radio sama CD saja. Nah ini bagian yang tadi ya, yang buat buka CD changer. Ini ada door lock, ada passenger notification off apa on. Ini ada hazard juga di sini. Nah ini ada buat matiin ESP dan juga buat ngelipet headrest belakang. Oke, kita bagian ke center console. Ini bagiannya udah dilengkapi wood panel. Di bagian shift knob nih ada tulisan elegance, karena tentu saja interiornya masih pure bone stock, belum ada AMG kitnya. Karena ini elegance ya, berarti dia ada trim di sini tulisannya. Nah ini bagian transmisi, dia udah Tiptronic ya, 5 speed Geartronic. Ini ada wet mode dan sport mode. Kita bisa ganti sesuai kemauan kita. Nah ini mumpung di luar agak hujan nih, bisa lihat ini udah ada auto wipernya juga. Ini sensornya di sini nih. Kita cek bagian atas. Ini lampu udah ada ambientnya juga ya. Ini kalau malam bakal nyala warna kuning. Dan juga ini udah ada lampu baca reading lamp ada di sini. Dia bakal muncul dari sini nih, seperti ini bisa dilihat. Nah, ini reading lamp. Ini buat lampu depan. Oke, selain itu ini juga udah electrochromatic. Jadi gimana ya? Kalau ada lampu yang menyilaukan dari bagian belakang mobil, dia bakal meredup karena ada sensor di sini. Oke, kita ke bagian apa yang belum ya? Oh ya, di bagian sini ada buat naruh receh. Di sini bisa buat naruh receh. Kayak koin-koin, lumayan fungsional dan juga dilengkapi dengan karet jadi nggak bunyi-bunyi. Nah, ini bagian glove box untuk mobil ini. Ada buat naruh pulpen di sini. Ya lumayan enak lah buat naruh sesuatu. Nah, ini ada 2 tingkat untuk naruh di bagian center console ya. Buat naruh barang nih paling bawah nih lumayan lebar. Buat naruh mungkin botol aqua yang kecil bisa, buat naruh dompet dan HP sebagainya. Nah, ini buat yang bagian atas, dia lebih rendah. Jadi bisa buat naruh mungkin receh-recehan atau mungkin HP juga bisa sebenarnya di sini. Nah, ini adalah bagian cup holder, cuman ini mesinnya di open langsung ngebuka, ini lagi ada bermasalah. Nah, bagian belakang ya seperti ini. Ini tipe standar ya, belum ada panoramic sunroof atau lainnya, belum ada rear sunset juga. Ya seperti ini bisa dilihat, E-Class cukup lebar. Yuk kita lanjut test drive mobil ini. Yuk kita test drive Mercedes-Benz E260 W211 ini. Gimana sih sensasi berkendara dari mobil ini? Yuk ikut aja videonya. Ini kita ada di daerah The Green WSD ya. Daerahnya jadi agak isolated, jadi enak buat tes. Yuk kita coba tenaganya menggunakan sport mode dari sini. Yuk kita akan agak geber dikit. Oh iya, ini kameramennya kayaknya lupa pakai seatbelt. Yuk kita pakai seatbelt dulu. Off aja dulu. Oke, balik lagi ke test drive. Yuk kita tes tenaganya. Tenaga low end torque-nya itu lumayan ya, karena ini mesinnya V6. Suaranya juga cukup merdu. Handlingnya karena pakai ring 19 dan tapaknya agak lebar, jadi lebih napak ke tanah. Lumayan enak. Mau dipakai santai, kita balik ke mode standar, W mode atau wet mode. Ini cuma ada di tahun 2003 ya, karena di tahun selanjutnya dia bakal berubah jadi C. C itu comfort. Nah, kita coba tes secara santai. Nah, ini ada jalan agak jelek, kita cobain bantingannya. Dibanding E260 standar, menurut saya ini lebih keras karena tentu saja velg
dan ban profil yang lebih tipis. Nah, ini kita coba dari standing ke menggunakan sport. Kita tes sprint lagi. 1, 2, 3. Tenaganya enak sekali. Wah, parah. Jalannya jelek. Nggak bisa exploit tenaga lebih kencang lagi. Ini yang saya suka dari mesin V6, dia suaranya merdu walaupun knalpotnya masih standar. Lengkingannya tuh khas sekali. Di seri E200 nggak bakal bisa replika mesin suaranya seperti ini, karena itu masih 2000 cc 4 silinder kompresor. Tenaganya cukup untuk mobil setingkat di bawah S-Class, karena S280 mesinnya hampir mirip dengan mesin ini. Yang W220 tuh mesinnya hampir mirip dengan yang Mercy yang ada di mesin ini. Untuk dibawa kencang, ugal-ugal masih enak. Untuk dibawa santai seperti ini cukup enak, walaupun suspensinya agak keras karena ya dari profil bannya itu yang lumayan tipis. Tapi pakai mobil ini tahun 2003 bakal orang amazed sekali sih, karena di tahun sekarang aja orang ngiranya ini mobil seperti tahun 2010 atau 2011. Desainnya Mercedes yang tipe ini tuh timeless sekali. Dibanding yang New Ice, itu jamnya lumayan tinggi. Langsung ke bagian interiornya itu lumayan tinggi. Dari luar masih mirip-mirip ya, ada mata kacangnya gitu. Cuman ya, menurut saya ini Mercy yang paling timeless, karena ini desainnya tuh kalau nggak salah sama siapa ya, pokoknya in-house Mercy, dia desainnya keren-keren deh, lebih timeless dari mobil Jepang. Cobain aja mobil Jepang tahun 2003 Camry sama New Ice atau W211 tuh seperti di situ tuh, timeless juga, jauh lebih timeless mobil Eropa, entah mengapa. Padahal desainnya tuh pas pertama kali keluar ya 2003, pas orang-orang pertama kali keluar ngelihat mobil itu ya kayak mobil baru juga, mobil Jepang itu. Tapi pas sekarang orang ngelihat Mercy ini dengan mobil Jepang yang tahun yang sama, orang ngira pasti mobil Eropa ini tahun yang lebih muda. Oh iya, mungkin itu aja review dari mobil ini. Tonton terus video-video yang ada di channel YouTube saya ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye bye.